just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. The head ignore, buku bitches in my bed. I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it below. I got kids and let's go explore. I'm feeling way up. Put your bitch on my Snapchat. When I make her, she want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a but I never get feelings, cause shawty, I know what you after. Okay, they watching me, they watching me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Cak dengan YouTube Beneran. Nah Kang Bro, kali ini WB akan mengajak sampean untuk melihat secara langsung seperti apa sih sirkuit Sepang. Alhamdulillah WB mendapatkan kesempatan untuk jajal sebuah motor superbike. Sebelumnya WB jajal superbike BMW S1000, tapi kali ini WB akan jajal salah satu motor legendaris sih. Memang saat ini kan booming ya, ZX10R. Cuman ini adalah ZX10R yang sedikit lawas, sekitar 2010-2011 kalau nggak salah Cak. Oke, jadi ini pertama kali WB merasakan sirkuit Sepang dan ternyata luar biasa Cak. Dibandingkan dengan ya yang pernah WB jajal sirkuit-sirkuit lainnya, Sepang ini memang istimewa. Watch I look, I'm jugging. Dissect your hand if your hand am I putting, put two in your man if your man keep a looking. Act like a poopy, your bitch get took it. I'm not the type to go with them who stay on some fish. Oh, young and trapping out the bando, from the ceiling fan to the damn floor, trying to stack my money up. Cause that's the only way we can go. Tell my mama that I'm okay. See the money coming through the doorway. Got a bad bitch with a lot of money that's for. Pemap dulu sightseeing lap itu hitungannya Cak. Jadi biar kita tahu nih, padahal WB sebelumnya belum pernah sama sekali jajal sirkuit ini, hanya dari PS, dan ternyata sirkuit ini naik turun Cak. WB surprise banget karena di TV kan kita taunya sirkuit Sepang ini sepertinya rata, ternyata enggak. Dia jadi turun naik, jadi up and downhill. Nah ini seperti ini. WB coba untuk jajal akselerasi dari Ninja ZX10R. Kemudian dan sebagai informasi ya, aspal masih sedikit basah atau damp ya, hitungannya sedikit wet karena sebelumnya hujan. Jadi kita memang harus hati-hati sebab sebelumnya ada beberapa dari tester yang juga crash ya. Jadi WB nggak mau pecicilan ya, gaya malah blosser orang lucu ya. Nah ini sirkuit ini WB terjun dengan beberapa media apa namanya dari para tester-tester yang datang dari berbagai negara seperti Vietnam, Malaysia, India, kemudian Singapura. Jadi mereka memiliki skill yang cukup tinggi dan mereka juga sepertinya ya sering di Sepang. Apalagi WB saat ini baru pertama kali, jadi first time trial. Gila ini, bayangin aja. Wah di sini. Nah ini adalah last corner kalau sampai lihat di MotoGP. Ternyata last corner ini sangat panjang dan nah WB sedang coba merasakan dulu. Ini straight-nya Cak. Dari sini, wih WB surprise banget, ternyata ZX10R versi 2010 ini sedikit apa ya, bisa dibilang sangat liar. Jadi setiap shifting itu terasa banyak angkat. Jadi WB sedikit kaget. Nah di sini hard braking. Nah ini yang sangat susah di sini Cak. Jadi sampai benar-benar terforsir tenaganya. Sampai harus nge-braking benar-benar luar biasa nariknya. Kemudian ini es kecil. Jadi sampai harus setelah kita gigi 6 langsung oper gigi 1. Ini untuk superbike ini gigi 1 bisa sembuh 160-an km per jam. Lalu ini sedikit turun. Jadi ini setelah kita es kecil langsung. Nah dari sini WB menghindari. Nah lihat bisa memperhatikan ada beberapa aspal yang basah. Kita geber, coba geber. Wih tenaganya Kang Mas, gile bener nih tenaga superbike nih bang, beda nih. Tapi dibandingkan dengan, nah ini sebelumnya WB menggunakan S1000 ini sangat anteng. Jadi menggunakan S1000 itu sangat anteng karena top speednya juga lebih tinggi nih. Sama perhatikan, sayang banget kameranya hancur Cak. Jadi WB salah naruh kamera, jadi menggunakan S1000 WB bisa tembus 275an kalau nggak salah ya di strike Sepang ini. Sayang banget kameranya malah yang tanki, jadi kentir tenan, salah Cak masang. Jadi WB nggak posting kesampean. Nah ini baru sedikit bener walaupun juga salah kameranya mencong Cak, tapi nggak masalah. Nah di sini tikungan berapa WB nggak paham ya. WB tikungan pokoknya yang pasti ini melengkung ke kiri, lalu kita harusnya langsung ke kanan. Cuman karena WB belum pernah jajal sirkuit ini jadi sedikit rancu. Jadi kita ke kanan, kita langsung gigi 1 ke 2. Ini benar-benar kita harus kontrol banget namanya badan, karena apa ya, tenaga dari akselerasi ataupun hard braking. Nah ini juga susah ini untuk sempit, jadi sampai harus sebah banget.
Mungkin bisa dibilang ini sirkuit yang sangat lengkap. Jadi sirkuit Sepang ini memang luar biasa ya. Jadi Wibi ngerasa traksinya berlimpah. Kita disodori dengan ban, bukan ban racing loh, ini ban standar. Ini ya Diablo Rosso. Waktu itu Pirelli meluncurkan ban baru. Sebagai informasi, untuk Sepang Malaysia ini memiliki sirkuit yang panjang ya. Kalau panjangnya sekitar 5.543 km. Kemudian ada 15 tikungan, dan kalau kita lihat tikungan per tikungannya itu begitu tricky. Ada yang sangat sempit, kemudian ada juga yang flowing. Jadi memang harus kontrol, sampai harus kontrol badan, jangan terlalu bernafsu sebab salah sedikit bisa sangat-sangat berbahaya. Nah, gitu IB cuma mulai coba nge-push, dan ternyata IB bukanlah yang paling lambat ya. Jadi memang banyak juga yang lambat nih ternyata. Jadi di depan IB ini adalah BMW 1000. BMW 1000 ini akselerasinya gila nih, sampai perhatikan aja IB betot hilang, dia langsung hilang. Tapi tester depan itu sepertinya hanya kalah di bagian tikungan. Dia tikungan terlalu early untuk brakingnya. Ini IB sangat terkejut, dia udah ngerem. Jadi IB langsung, itu langsung banting ke kanan IB. Jadi dia sepertinya memang untuk ini ya, skillnya di tikungan masih di bawah ya, seperti kalau IBB. Alhamdulillah sih. Perasaan sebelumnya IBB merasa akan sangat lemot. Nah, ini stride-nya sampai lihat BMW 1000 selalu ngilang dia. Jadi memang dia torsinya itu sangat baik, dan juga setiap shifting itu anteng banget motornya. Kita dari sini, kita braking, hard braking, kita ikutin aja. IB harus jaga jarak karena di tikungan memang lumayan lambat untuk tester depan ini. Ini sepertinya dari Vietnam kalau nggak salah nih. Dari Vietnam apa Malaysia? Bukan Malaysia sebenarnya, kalau nggak Vietnam ini dari Thailand kalau nggak salah ya. Oke, nah lihat nih, di tikungan sini IB agak ke kiri, jadi keluar dari racing line untuk menghindari air. Nah, ini lihat nih, jadi kita sama-sama betot. BMW 1000 selalu unggul, karena ya kita maklum ZX10R yang IB gunakan Ninja ini lawas ya, jadi elektroniknya mungkin kalah. Dari sini kita masuk Cak, kita deketin Cak, kita coba deketin, walaupun nggak terlalu paling deket juga nih. Kita tusuk dari sini nih. Nah, ini IB paling suka tikungan sini. Ini S-nya S besar ya ke kiri, bukan S yang melengkung ke kiri flowing. Nah, kita akan coba tusuk dari sini. Ini akan masuk dari dalam, agak lambat di sini. Nah, masuk Cak. Wis, kita genjot Cak, kita geber. Oke, dan sama perhatikan lagi goyangannya Cak. Jadi setiap gigi satu ya ke gigi dua tuh gabannya ngangkat depan. Jadi sedikit ngeri juga sih. Ini U kanan kecil. Nah, di sini juga kita harus hati-hati karena memang cuman sempit. Setiap oper gigi saya perhatikan stangnya goyang-goyang, nggak seperti BMW 1000. Jadi agak ngeri juga sih, ban sering angkat ketika oper gigi ke satu ke dua. Nah, ini agak ngeri di sini. Nah, ini selalu menghindari situ tuh. Ada air. Teman-teman lainnya. Jadi ya semuanya sini Moge, yang ada di sini adalah Moge 1000 cc semuanya. Jadi kita bisa mengeksplor dari ban itu sendiri, dan bisa katakan bahwa sirkuit aspal dari Sepang ini memang traksinya melimpah banget, mulus banget Cak. Sini air agak ngeri sini. Oke, kita coba push lagi gigi satu, gigi kedua. Jadi sama, jangan kaget kalau menggunakan superbike itu harus benar-benar kontrol, sebab motornya begitu powerful. Gigi satu itu terledakannya benar-benar, dan ini bikin badan capek Cak. Badan capek asli. Kalau sampean tidak memiliki stamina yang bagus pasti gemeter nih. IBB aja turun dari motor gemeter. Nah, ini paling suka di sini IBB. Ini bisa makin tajam, makin hafal dikit-dikit hafal, walaupun masih juga meraba-raba karena sebelumnya hanya lihat dari PS ya, dari game doang. Kita nge-push dari sini, setelah itu belok ke kanan, ini belok kanan, U kecil, U ke kanan ya. Nah, kita nge-push, mulai ngerasain ini nyaman. Oke, 224 dapat, gigi satu semua rata-rata gigi 12 ya makanya ya, karena ibu kan amatir aja ya. Jadi jangan samakan yang udah profesional ya, namanya juga biasanya ngedrak di jalanan. Wih, di depan ternyata ibu udah melihat ada tester lainnya, ibu dekatin. Semangat Cak kalau udah melihat depan itu. Kita coba nge-push lihat gigi satu terus. Jadi ibu berusaha untuk gantung gigi satu supaya momentumnya nggak drop ya. Jadi nge-pushnya enak.
biar akselerasinya dapat terus. Nah gigi satu terus gigi satu, lihat sampai perhatiin gigi satu terus nih, gigi satu ya, tuh lihat. Nah dari sini kita banting ke kanan. Oke, gigi dua supaya nggak terlalu. Oke, kita masuk ke kanan dulu. Nah ini straight, ini last straight, bukan last straight ya, maksudnya straight lah itu kita ke last corner. Waduh, sayang banget ada red flag, artinya kita harus masuk ke pit. Jadi sesi pertama udah kelar dan usai. Kita masuk dulu ke pit. Setelah ini kita akan coba untuk memindahkan kamera karena kameranya katrok, Cak. Kameranya nggak jelas. Sampean pasti mumet ngeliatinya. Layar sampean tengengen pasti ya kan, IWB juga demikian. Dan kita akan coba ganti sebenarnya dengan motor yang sama ya, karena IWB ngerasa di depan sini tangki ada dudukan mounting untuk GoPro. IWB akan coba pindah kameranya. Oke, sekarang kita ke sesi 2. Sesi 2 ini sama ya kondisinya. Kita diberikan waktu hingga sekitar 10 menit untuk melakukan putaran di Sepang, Malaysia. Ini kalau saya perhatikan di sini Sepang ini memang sangat-sangat mewah ya untuk ukuran sirkuit. Jadi luas banget. Kalau nggak salah itu aspalnya berkisar 12 hingga 18 meter kalau nggak salah ya. Nah kita akan coba make up dulu menggunakan motor sama, Cak. Jadi BB menggunakan motor sama. Nah ini adalah last corner di mana setiap pembalap harus benar-benar hard braking. Sorry, ini T1 bukan last corner. Maksud IWB itu T1. Jadi setelah straight itu kita, nah ini saya perhatikan aja triknya S ini, dan ini turun. Jadi ini downhill. Jadi kalau saya perhatikan mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera, tapi kalau sampean menggunakan motor ini tahu banget bahwa ini turun. Setelah turun, nah ini kan turun di sini nih. Setelah itu kita naik. Jadi down and uphill. Walaupun nggak terlalu ini ya curam ya maksudnya, tapi nggak rata. Jadi memang ini seni dari Sepang itu seperti ini. Nah dari sini kita akan belok ke kanan. Nah ini belokannya juga sangat sempit. Jadi maksudnya itu bukan flowing ya. Jadi tikungannya patah. Ini kita warming up. Ibu udah nggak sabar nih, kita kebar dulu. Nah dari sini kita dipaksa ke kiri. Nah ini yang paling asik di sini. Ini adalah flowing ke kiri. Dan di sini sampai bisa nge-push motornya, dan ini sangat diperlukan ban yang bagus serta handling serta kestabilan. Kalau enggak dia akan slip, ya goyang ya. Nah dari sini kita geber lagi, itu menuju ke, nah ini juga sempit tikungannya, jadi patah ke kanan. Setelah itu ke kanan lagi kalau nggak salah nih, ya ke kanan lagi. Nah di sini kita bisa menggunakan gigi satu terus untuk amatir ya. Kalau untuk pembalap asli ya itu nggak tahu. Nah ini gigi dua ya kan. Nah 174. Nah, kita hard braking. Ya ini patah banget. Sini patah banget. Tricky. Sini banyak yang jatuh sini, Cak. Ini gara-gara ada tegangan air. Hebe harus menghindari. Oh rasuti, Cak. Delosor, Cak. Tadi kan beberapa teman-teman banyak yang crash di situ. Kita akan ke kanan lagi setelah ini. Nah ini flowing, sedikit flowing walaupun nggak terlalu patah, dan ini agak naik ya posisinya, Cak. Jadi kalau aspalnya saya perhatikan sedikit naik, jadi uphill. Agak naik. Setelah itu di sini ini rata. Setelah itu kita ke kiri. Nah ke kiri ini flowing sekali lagi. Jadi ngayun ini harusnya langsung ke kanan ini, tapi itu agak telat responnya. Langsung ke kanan. Dan di sini juga hati-hati sebab kalau sampean salah melakukan kalkulasi akan void ya. Jadi nah di sini agak tikungan. Nah ini straight sebelum kita masuk ke last corner. Ini kalau kondisi yang bagus motornya itu bisa 200-an 80-70 sebenarnya. Ini karena motor agak lawas dan juga skill IWB mungkin ya. Nah, seharusnya last corner tadi bisa di-push. Nah ini sangat sempit lagi, ini patah ke kiri. Ya, biasanya pembalap MotoGP ini bertarungnya di sini nih, kalau mereka sedang berebut untuk di finish. Nah ini sama perhatikan, ini ada sebelah kiri teman kita dari Motor Plus, ya kan? Oke kita keber dari sini. Nah saya perhatikan giginya per gigi super baik. Wah dan ini anginnya kenceng banget, Cak. Kalau sama dongak aja itu kayak dihantam orang dari depan gitu. Nah dari sini kita harus badan kita tarik ke atas supaya untuk membantu braking, dan ini sangat sempit sekali lagi, S lagi kecil banget sini. Jadi giginya itu harusnya gigi satu nih, ini harusnya telat di sini, harusnya gigi satu bukan dua. Nah ini gigi dua nih agak susah naiknya. Nah ya kan, agak susah naiknya nih. Ini agak telat sini responnya. Oke, jadi kita langsung ke kanan. Sekali lagi ini menurun ya. Ini jadi ke kanan pun turun. Nah, goyang-goyang gigi per giginya, lihat perhatikan.
Nah, setelah itu ke kiri dikit, kita nempel ke kiri untuk racing line-nya, kita langsung banting ke kanan. Banting ke kanan. Nah, ya. Jadi ini apa ya? Ini ilmunya, Cak. Koyone ilmunya begitu. Nah, ini sekali lagi ke kiri, flowing yang lebih suka tadi. Nah, di sini sampai bisa kembangkan kecepatan di 120-an km per jam ya, cornering. Langsung ke kanan sekali lagi. Kanan pun ini naik ya, jadi agak naik uphill terangkan sampai tadi. Setelah itu kita lurus, bisa geber. Setelah itu kita hard braking lagi karena kita masuk di, nah ini last corner, bukan last corner, maksudnya tikungan yang patah, langsung ke kanan lagi. Jadi nikung terus ke kanan. Nah, kita langsung push gigi 1, masuk gigi 2. Dari sini lurus. Setelah itu kita hard braking lagi karena ini sangat sempit, yang dibilang itu tadi ada genangan air. Jadi semuanya pembalap rata-rata menghindari sini nih, ya kan, melebar semua kan. Nah, IWB akan coba masuk. Nah, sebenarnya memang butuh mental aja sih untuk masuk ke genangan air ini, Cak. Oke, kita ke kanan, flowing. Kita flowing, kita coba relax dulu. Gila, capek banget, Cak. Ini masalahnya kalau belok begini untuk motor big bike itu harus gantung, Cak. Aman nggak bisa belokin apa ya, badan harus bener cornering. Kalau nggak mau belok nih. Ya, kita ternyata IWB mendekatin teman-teman tester lainnya. Jadi ternyata IWB bukan yang terlemot. Lumayan lah ya untuk amatir baru pertama kali jajal Sepang, nggak kalah sama teman-teman yang dari luar negeri. Nah, itu mereka hebat banget ya ini. Sepertinya udah lelah sepertinya, nggak tahu. Oke, kita akan coba masuk lagi ke kanan. Nah, di sini langsung kita open throttle full. Gigi 1, kedua. Nah, itu goyang-goyang nih stangnya. Karena memang selalu apa ya, agak wheelie ya, ini kerasanya naik. Tangannya kenceng banget di sini, sangat kencang. Kalau di atas 200 tuh wanginya luar biasa. Kita masuk lagi di last corner, gigi 1, bisa masuk ke kiri. Ini kita langsung nge-push habis ini. Biasanya pembalap MotoGP itu geber-geber di sini. Oke, nah itu sweeper yang baju kuning, yang berpak kuning itu sweeper. Jadi dia sweepernya, ya yang ibaratnya memang sudah apa ya, pawangnya di sini lah. Untuk yang event ini, oke. Jadi B coba ngikutin. Nah, yang di depannya baru bukan. Ya, IB suka nih kalau begini nih. Jadi bisa uber-uberan rasanya. Jadi semangat gitu kan. Jadi IB ini es kecil lagi, hard braking di sini, ke kiri lagi. Harusnya gigi 1 ini, IB salah nih. Harus gigi 1 bukan gigi 2 karena ngangkatnya berat. Cuman gigi 1 resikonya kan apa ya? Overpower, Cak, rasanya, jadi agak ngeri juga sih. Nah, ini IB melebar. Nah, di situ tuh tadi sedikit ini, Cak. Slide tadi. Kaget ya karena air ya, harusnya masuk di racing line, bukan di luar racing line. Oke, kita hard braking di sini, kita masuk lagi kanan. Tuh ternyata teman-teman depan tuh ya agak lambat ya. Kita geber lagi, kita coba kejar mereka yang di depan yang sama-sama nge-push. Oke, ternyata memang luar biasa. Ini agak nurun yang flowing tadi, menyukai banget posisi langsung ke kanan. Ya, jadi memang pertikungan itu sangat variatif kalau di Sepang Malaysia, karena di sana ada yang high speed, ada yang low speed, kemudian juga stretchnya cukup panjang, lalu sampai juga nggak bisa sembarangan sebab aspalnya pun itu rata-rata naik dan turun, jadi up and downhill, jadi nggak rata seperti Sentul ya, namun nggak kelihatannya di sini. Tuh, oke, kita geber, akhirnya bisa mendekatin rombongan depan. Nah, sini yang tricky tadi ada air tadi sekali lagi. Karena lainnya libas ya, libas lah ya kan, malu, Cak, masa ya harus playbar dulu ya. Oke, kita akan nge-push lagi. Coba kamu perhatikan aja powernya ya, Superbike yang begitu melimpah. Gigi 1 aja enteng 140-150 mah enteng, Cak. Tapi memang tenaganya luar biasa besar, jadi sama harus pegangan stang sangat-sangat kuat. Kalau enggak ya bisa kelempar-lempar ke belakang. Oke, kita ke kiri, langsung ke kanan habis ini. Langsung ke kanan, kita nunggu momentum dulu. Ini sangat dekat ya. Di kamera aja nggak terlalu kelihatan. Oke, kita ke kanan. Kita ke kanan, langsung masuk dari luar, dari dalam. Kita push. Oke. 2, gigi ke-4, 200-an gitu. Kita harus tahan karena depan agak lambat ya, daripada nanti nyeruduk, Cak. Oke, dari sini sampai perhatikan aja di depan. Di depan ini memang alhamdulillah IWB nggak terlalu memalukan lah ya. Ini rata-rata lambat ya. Jadi kita skillnya memang nggak rata ya dari semuanya, dari tester ini. Ada yang memang mereka memiliki. Nah, ini yang kuning ini gitu. Itu
Sweeper sekali lagi. Tuh, gigi per gigi saya perhatikan ya. Ini kencang banget. Jadi sampan harus benar-benar streamline dengan menyatu dengan motor. Kalau enggak, pasti akan sangat sulit untuk mengendalikan motor ya. Karena oke, kita hard braking di sini. Sekali lagi es kecil. Ini ke kanan, lambat banget. Gigi 1 udah bener. Kita ke kiri langsung. Setelah itu langsung ke kanan harusnya langsung ke kanan. Ini agak turun. Nah, agak turun ya, turun. Biar bisa pergi gigi 2 biar nggak terlalu liar powernya. Kita lurus lagi, kita straight kita keber. RPM-nya rendah tuh, lihat sweepernya kan dengan santai nyalip nih. Mas skillnya kan di atas rata-rata aja. Oke, kita ke kanan. Kita belajar sama masternya di depan. Ini dari pembalap pro ya. Jadi mereka disewa oleh Pirelli untuk mengawal kita. Kayak gitu, langsung hilang Cak tikungan. Padahal udah 130-an nih WB nih. Kiri. Langsung ke kanan. Sangat cepat ya mereka ya. Gila ini, bener-bener nih. Ya, kita kita lurus. Kita langsung ke U kecil lagi, WB bilang tadi. U kecil. Di sini harus benar-benar rebah konring untuk mendapatkan momentumnya yang baik. Oke, sampai lemes Cak. Jadi kalau sampean nggak biasa naik superbike kemudian mengepus seperti ini, benar-benar capek Cak. IWB aja turun dari motor tadi sempat mau muntah rasanya. Itulah makanya nggak bisa bayangin seperti apa Marc Marquez, seperti apa siapa nama Valentino Rossi, Vinales ataupun Quartararo yang mereka ngepush 21 lap dengan MotoGP bike yang memiliki power 250 horsepower, harus ngepush terus. Gila, itu luar biasa mereka. IWB aja menggunakan sportbike yang notabene powernya masih di kisaran 200 ke bawah, 200 HP ke bawah, itu capeknya sangat mati, sangat capek banget. Jadi makin kesini makin ngawur jadinya untuk racing lainnya, karena udah capek gitu untuk ngurusin badan. Ya beda lah kita sama pembalap pro yang sudah latihan sangat-sangat keras ya. Oke, jadi ini straight lagi, kita lurus, gigi 23 ke 4. Waduh, red flag Cak. Oke, jadi memang sudah sekian Cak. Sekian dulu ya beberapa footage IWB yang IWB ambil ya sebelum Corona COVID-19. Jadi sama jangan nanya ini kapan Kang Iwan, ini sebelum Corona, jadi gak ada masalah karena kita bepergian luar negeri masih belum bisa Cak. Kita masuk ke pit sekarang, dan kondisi pit seperti ini. Dan kita, nah kalau untuk pembalap MotoGP Cak, itu ada namanya pit limiternya ya. Sampai kalau masuk sini harus ada salah satu tombol di pencet stang. Dia akan ditahan sama elektronik. Nah oke, jadi kita masuk pit lagi. Sebuah pengalaman luar biasa, menjajal sirkuit yang luar biasa pula, sirkuit MotoGP yang pasti. Jadi Wim bisa merasakan seperti apa sih sirkuit yang pernah digunakan ya oleh pembalap MotoGP yang memang sangat-sangat keren banget dan sangat beda ya, dari aspalnya, kemudian dari kualitas tikungannya. It's amazing, luar biasa. Oke Cak, jadi gitu aja. Matur nuwun sama sudah menonton video Iwan Benaran sekilas, jadi sama bisa merasakan dan membayangkan seperti apa sirkuit MotoGP, sirkuit Jepang yang sangat luar biasa. Semoga negara kita ke depan memiliki sirkuit yang sama sehingga kita semakin maju, balap roda 2 tanah air semakin maju. Jos Kandos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sampai sholat 5 waktu. Matur nuwun. Guys, you've done a great job. You like? Yes. Oh, You're thank you. tired. Good. Yes. Sweet words for my ear. Sweet words. Yes. Thank you. That's good job.